Halo, selamat datang di presentasi SGD B6. Kami akan membawakan topik tentang joint and muscle of the back, their movement, and neurovascularization. Simak lebih lanjut ya. Baik, pertama-tama kami akan membahas terkait pendahuluan atau hal-hal apa saja yang latar belakangi kami dalam pengambilan topik tentang back. Perlu diketahui sebelumnya, back dalam hal ini bukan hanya berarti punggung saja, namun back berarti sepanjang area tulang belakang manusia. Nah, banyaknya keluhan akan rasa sakit dan nyeri yang dirasakan oleh masyarakat di sepanjang area tulang belakang manusia ini menjadi landasan utama kami dalam pengambilan topik berikut. Nah, seringkali rasa sakit atau rasa nyeri pada dada tulang belakang dirasakan oleh kalangan usia produktif seperti kalangan mahasiswa dan juga kalangan pekerja kantoran. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa rasa sakit di area tulang belakang ini juga dirasakan oleh kalangan lansia dan juga kalangan anak-anak. Nah, banyaknya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya nyeri pada tulang belakang memicu keharusan ketepatan diagnosis agar dapat terpilihnya pengobatan yang tepat. Nah, dalam hal ini penulis prihatin terhadap masyarakat yang seringkali hanya mengandalkan informasi dari media sosial saja yang tentu belum terjamin kredibilitasnya. Maka dari itu penulis mengusulkan untuk menuangkan menjadi topik dalam pembahasan kali ini. Nah, sebagai mahasiswa kedokteran juga, hal ini juga dapat menjadi referensi untuk rekan-rekan sejawat kita tentunya. Muncullah rumusan masalah. Terdapat dua, yakni yang pertama ada bagaimana susunan tulang belakang dan sendi yang ada di sekitar area tulang belakang serta pergerakan yang dapat dilakukan. Yang nomor dua, yakni bagaimana susunan otot yang berkaitan dengan tulang belakang serta sistem neurovaskular yang mendukungnya. Selain memiliki latar belakang dan juga rumusan masalah, kami juga memiliki tujuan dan manfaat. Tujuan utama dalam pengambilan topik berikut yakni untuk memaparkan terkait struktur anatomi di sekitar area tulang belakang manusia. Nah, ada pula manfaat yang dapat dilihat secara teoritis. Pengambilan topik berikut juga diharapkan dapat menjadi wadah dalam menambah wawasan serta pengetahuan untuk pembaca terkait struktur anatomi di sekitar area tulang belakang manusia. Nah, ada pula pembahasan lebih lanjut di bab 2 ya. Pada bab 2, ada pertama kami akan memaparkan tentang struktur of vertebrae. Nah, dalam hal ini, meski tidak tersebut dalam judul, namun pemaparan terkait tulang juga menjadi hal yang esensial dalam topik anatomi di sekitar area tulang belakang. Seperti sendi akan selalu berartikulasi dengan tulang, begitu juga dengan otot. Nah, kami akan membahas ini secara singkat. Masing-masing tulang vertebrae disatukan oleh jaringan kartilago fibrosa, yakni intervertebral disc, menjadi awal terbentuknya vertebral column. Pada orang dewasa, jumlah vertebral column yakni berjumlah sebanyak 33 vertebrae yang terbagi menjadi 5 regio, antara lain 7 cervical, terdapat 12 thoracic, terdapat 5 lumbar, 5 sacral, dan juga 4 coccygeal. Dalam sebuah vertebrae terdiri atas 3 bagian, yakni antara lain ada vertebral body, ada vertebral arc, dan juga 7 processus. Sekian pemaparan terkait struktur of vertebrae dan juga akan dilanjut terkait pemaparan sendi. Selanjutnya adalah joints of the back. Terdapat beberapa sendi yang terbentuk dari artikulasi tulang-tulang penyusun tubuh bagian dorsal torso. Yang pertama adalah craniovertebral joints. Craniovertebral joints merupakan sendi atlanto-occipital atau dikenal sebagai sendi C0 sampai C1 yang merupakan sendi simetris berpasangan antara tulang belakang serviks dan dasar tengkorak yang berpasangan dengan sendi atlanto-aksial. Kedua sendi ini melakukan tugasnya secara bersamaan secara fungsional, sehingga dapat dianggap sebagai satu sendi secara mekanis. Sendi craniovertebral merupakan sendi sinovial antara occipital bone dengan first cervical vertebrae. Gerakan utama pada sendi ini adalah flexor extension, yaitu gerakan menggelengkan kepala dan menganggukkan kepala. Yang kedua adalah intervertebral joints. Intervertebral joint terdiri atas 3 sendi yang terpisah, yaitu 1 intervertebral disc joint dan 2 facet joint. Yang pertama, intervertebral disc joint. Intervertebral disc joint atau intervertebral symphysis adalah artikulasi dua korpus vertebrae yang berdekatan. Di antara kedua korpus vertebrae terdapat intervertebral disc
yang terdiri atas jaringan kartilago berbentuk cincin yang melingkar. Peran fungsional secara mekanis dari intervertebral disc adalah memungkinkan pergerakan antara kerangka aksial dan apendikular dengan kepala. Intervertebral disc juga berfungsi melindungi medula spinalis dari bahaya eksternal. Selanjutnya adalah facet joint. Facet joint merupakan proses superior dan bawah dari tulang belakang yang berdekatan membentuk sendi wajah. Sendi facet terletak di antara pedicle dan lamina vertebrae. Facet joint merupakan jenis sendi sinovial dan terdiri dari kapsul serat yang mencakup tulang dan sendi yang berkelanjutan dengan periosteum. Facet joint mengandung cairan sinovial yang tersimpan di membran internal. Sendi ini berfungsi untuk membatasi gerakan tulang belakang yang berlebihan, seperti gerakan memutar atau rotasi, lalu mencegah tulang belakang bergesekan satu sama lain, serta memungkinkan fleksibilitas dan perpanjangan tulang belakang. Nervus sensorik atau sensory nerve pada facet joint adalah cabang medial dorsal spinal ramus atau medial branch of the dorsal spinal ramus. Sendi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di bagian bawah ada lumbosacral joint, sacrococcygeal joint, dan sacroiliac joint. Sendi lumbosacral adalah persendian antara os vertebrae L5 dan sakral pertama. Sacrum dan vertebrae lumbar membentuk sudut yang disebut sudut lumbosacral. Besar sudut lumbosacral berkisar sekitar 140 derajat. Pergerakan pada sendi ini terbatas pada fleksi dan ekstensi dengan jumlah fleksi lateral yang minimal. Lalu ada sendi sacrococcygeal. Sendi sacrococcygeal merupakan sendi yang terletak di antara permukaan auricular sacrum dan ilium dan tuberosities. Sendi sacrococcygeal merupakan artikulasi antara puncak sacrum dengan tulang koksik atau tulang ekor. Gerakan yang terdapat pada sendi ini sepenuhnya pasif dan hanya terbatas pada fleksi ekstensi. Namun, sendi ini merupakan sifisis. Dua tulang yang dimiliki dilapisi dengan tulang rawan hialin, lalu dihubungkan oleh fibrous disc yang bersifat interposisi. Hal ini menyebabkan sendi sacrococcygeal memiliki pergerakan yang terbatas. Yang terakhir ada sendi sacroiliac. Sendi ini merupakan artikulasi antara ilium dengan sacrum yang dilapisi oleh tulang rawan hialin. Sendi sacroiliac merupakan jenis sendi sinovial. Sendi sacroiliac memiliki sedikit gerakan, hanya sekitar 2-4 mm yang bergerak ke segala arah. Gerakan pada sendi sacroiliac antara lain adalah bergerak maju dan ke bawah atau nutation, serta bergerak mundur dan ke atas atau counter nutation. Back muscle atau musculi dorsi adalah semua otot yang berada di bagian dorsal torso, termasuk leher yang terletak di regio cervicalis posterior karena otot leher masih berhubungan dengan dorsal torso. Dapat dibagi menjadi ekstrinsik dan intrinsik. Trapezius adalah salah satu otot terluas dan paling permukaan atau paling dekat dengan kulit di bagian atas punggung dan batang tubuh. Trapezius memiliki bentuk segitiga, lebar dan tipis yang menutupi bagian atas punggung, bahu dan leher. Trapezius menempel pada spinal C7 sampai dengan T12 dari tulang belakang, ligamentum nuncae, scapula, clavicula dan ribs. Terdapat 3 komponen otot trapezius. Bagian atas atau descending trapezius melekat pada tengkorak atau external occipital protuberance dan garis superior nuncal, dan leher yaitu pada ligamentum nuncae. Bagian otot ini memperpanjang kepala di leher. Bagian tengah atau middle trapezius melekat pada bagian atas proses spinal C7 sampai dengan T12 dan melintang ke arah acromion dan bagian superior scapula. Bagian ini menggerakkan atau menarik bersama 2 scapula. Bagian bawah atau ascending trapezius menurunkan scapula. Lampiran ototnya ada pada tulang belakang scapula, proses acromion, dan sepertiga lateral clavicula. Yang kedua adalah latissimus dorsi. Latissimus dorsi adalah otot yang lebar dan datar yang menempati bagian besar bagian lower posterior thorax. Fungsi utama otot ini adalah untuk menggerakkan anggota atas, tapi juga dianggap sebagai otot aksesoris dalam pernapasan. Latissimus dorsi dianggap sebagai otot yang berkontribusi pada pergerakan torakik atau dada dan brachial atau lengan. Otot ini melekat pada 6 proses spinous tulang belakang, bagian bawah di depan melekatnya otot trapezius. Latissimus dorsi terhubung dengan sejumlah variabel spinous lumbar dan sakral, mulai dari T6 sampai dengan S5
Serta ligamen suprasinatus. Otot ini juga melekat pada otot lainnya, termasuk posterior iliac crest, 3 hingga 4 tulang rusuk bagian bawah, di mana dia berinteraksi dengan otot external oblique muscle dan bagian inferior angle dari scapula. Berikutnya ada otot levator scapula. Otot ini, seperti namanya, bertugas untuk mengangkat scapula, bersama dengan otot-otot posterior axial appendicular lainnya. Levator scapula dapat memutar inferior glenoid cavity, memperpanjang serta menekuk lateral leher. Levator scapula juga berperan dalam menghubungkan axial skeleton dengan superior appendicular skeleton. Otot levator scapula berasal dari tonjolan posterior dari proses transversalis T1 atau atas dan C2 atau aksis, C3 dan C4 vertebra. Otot ini menyisipkan pada bagian posterior lip pada medial scapular border, biasanya di antara sudut superior dan akar tulang belikat. Sternocleidomastoid dan trapezius menutupi aspek superior dan inferior levator scapula. Masing-masing dengan levator scapula membentuk bagian atas lantai segitiga posterior leher. Berikutnya adalah rhomboid. Rhomboid terdiri dari 2 otot terpisah, yaitu otot utama dan otot kecil, atau bisa dibilang rhomboid major dan rhomboid minor. Rhomboid major dan rhomboid minor ditemukan di belakang trapezius jika dilihat dari aspek posterior. Rhomboid minor adalah otot silindris yang beririgo di ligamentum nunce serta vertebra T7 dan T1. Otot ini menyisip pada medial scapula. Rhomboid major adalah otot persegi yang terletak di bawah rhomboid minor. Asal otot rhomboid berasal dari proses spinous vertebra T2 dan T2 sampai dengan T5 dan menyisip pada batas medial scapula tepat di bawah rhomboid minor. Dengan bantuan otot lainnya, rhomboid membentuk kerangka bahu. Kelompok otot ini penting untuk pergerakan anggota atas dan stabilisasi bahu melalui persendian dengan batang tubuh secara fungsional. Otot-otot rhomboid menggerakkan, mengangkat, dan memutar scapula. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian kedua dari extrinsic back muscle, yaitu pada intermediate layer. Pada intermediate layer ini terdapat otot yang bernama serratus posterior. Otot ini adalah otot yang menempel di spinous process of vertebrae kita. Otot ini juga sering disebut sebagai otot pernapasan tambahan. Kenapa seperti itu? Karena pada saat kita bernapas ada yang namanya proses inspirasi dan juga ekspirasi. Pada proses tersebut pastinya dibantu oleh pergerakan dari tulang-tulang rusuk kita. Nah, tulang rusuk juga tidak dapat bergerak tanpa adanya otot. Otot inilah yang akan membantu pergerakan dari tulang rusuk ini. Nah, serratus posterior itu dibagi menjadi 2, yaitu serratus posterior superior dan juga serratus posterior inferior. Yang pertama ada serratus posterior superior, yaitu otot yang tipis yang berfungsi sebagai elevator dari ribs ketika proses inspirasi. Otot ini berorigo di supraspinal ligamen, ligamen tenuis, dan juga spinous process of vertebrae dari C7 sampai dengan T3. Nah, otot ini berinersio di ribs dari ribs kedua sampai dengan ribs kelima. Nah, yang kedua ada serratus posterior inferior. Otot ini juga berbentuk pipih, namun fungsinya itu untuk membantu menekan tulang rusuk ketika melakukan ekspirasi. Origo dari serratus posterior inferior ini berada di supraspinal ligamen dan spinous process of vertebrae dari T11 sampai dengan L3. Otot ini berinsersio di batas bawah dari ribs 9 sampai dengan ribs ke-12. Nah, yang kedua, bagian dari otot yang kedua yaitu intrinsic back muscle. Yang pertama itu ada superficial layer. Pada superficial layer ini terdapat yang namanya splenius back muscle. Nah, splenius muscle ini adalah otot yang tebal, rata, dan terdapat pada lateral dan juga posterior aspek dari leher. Terdapat 2 jenis splenius muscle, yaitu splenius capitis dan juga splenius cervicis, yang dimana masing-masing otot ini memiliki bagian kanan dan juga bagian kiri. Nah, apabila keempat otot ini
berkontraksi, maka akan menghasilkan gerakan ekstensi kepada leher seperti ini. Namun, apabila salah satu dari bagian splenius muscle ini bergerak, contohnya yang bergerak di bagian sebelah kanan, maka kepala kita akan menoleh ke kanan. Nah, untuk origo dan insersio dari splenius capitis dan juga splenius cervicis berlokasi di tempat yang sama, yaitu berorigo di spinous process of vertebrae T3 sampai dengan T6 dan berinsersio di mastoid process. Untuk bagian intermediate layer dari intrinsic back muscle akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan untuk intrinsic back muscle intermediate layer atau juga disebut sebagai erector spinalis muscle. Erector spinalis muscle itu ada di setiap bagian kolom vertebral di antara spinus dan sudut tulang rusuk. Erector spinae dibagi jadi 3 bagian, yaitu iliocostalis di bagian lateral, longissimus di intermediate, dan spinalis di bagian medial. Origo ketiga bagian erector spinae ini menonjol dari broad tendon, posterior iliac crest, permukaan posterior dari sacrum, sacroiliac ligament, sacral dan inferior lumbar spinous processus, dan ligamen supraspinous. Untuk insersionya, untuk iliocostalis itu dari arah superior ke rusuk bawah dan cervical transfer processes. Longissimus, fiber-fibernya ke arah superior menuju rusuk di antara tuberculus dan sudut dari transfer processes di thoracic dan regiocervical dan menuju os-temporal muscle processes. Yang ketiga ada spinalis, fiber-fibernya itu ke arah superior menuju spinous processes di upper thoracic region dan menuju cranium. Nah, karena otot-otot erector spinae ini letaknya memanjang dari cervical hingga lumbar, inervasinya itu dilakukan oleh C1 sampai L5. Nanti akan dijelaskan oleh teman saya untuk detailnya. Lalu saya akan lanjut untuk deep layer. Nah, deep dari erector spinae muscle adalah kumpulan dari otot oblik, yaitu ada transverse spinalis muscle group yang disusun oleh semispinalis, multifidus, dan rotatories. Otot-otot ini dari transfer processes of vertebrae dan melewati spinous processes dari banyak superior vertebrae. Otot-otot ini memenuhi di antara transversal dan spinous processes. Untuk semispinalis letaknya superficial 4-6 segmen. Ada multifidus yang letaknya intermediate 2-4 segmen, dan ada rotatories yang letaknya deep 1-2 segmen. Nah, seperti namanya, semispinalis itu letaknya proksimal dari vertebral column. Semispinalis dibagi jadi 3 bagian berdasarkan level vertebralnya dari superior attachment semispinalis cervicis dan semispinalis thoracis. Semispinalis capitis bertanggung jawab atas longitudinal bulge dari setiap sisi di back dan leher dekat medial plane, lalu ascend dari cervical dan thoracic transverse processes menuju occipital bone, dan semispinalis thoracis dan cervicis ini melewati superomediali dari transfer processes menuju thoracic dan cervical spinous processes dan superior vertebrae. Untuk multifidus disusun oleh short dan triangle muscular bundle yang paling tebal di regio lumbar. Tiap bundle melewati secara oblik, superior, dan medial dan terhubung dengan seluruh spinous process dari adjacent superior vertebra. Untuk rotatories yang paling terbentuk di regio thoracic dan yang paling dalam atau deep dalam 3 layer transverse spinalis muscle dari transfer process dari 1 vertebra dan masuk ke root spinous process dari 1 atau 2 vertebra. Nah, untuk otot rotatories multifidus dan semispinalis thoracis dan cervicis itu diinervasi oleh C1 hingga L5 yang nanti akan disebutkan secara detailnya oleh teman saya. Saya akan lanjut ke suboccipital deep neck muscle. Nah, suboccipital untuk regionya itu kompartemen otot yang berada paling dalam di bagian posterior dari regio cervical. Regio ini adalah regio otot yang mendasari trapezius, sternocleidomastoid, splenius, dan semispinalis muscle. Pada regio ini terdapat 4 otot kecil yang terdiri dari rectus capitis posterior major, rectus capitis posterior minor, obliquus capitis superior, dan obliquus capitis inferior, yang dimana setiap otot memiliki pasangan kanan dan kiri. Pertama, ada rectus capitis posterior major. Otot ini berfungsi untuk melakukan gerakan ekstensi dan juga
melakukan gerakan ipsilateral rotation. Nah, yang kedua ada rectus capitis posterior minor yang membantu gerakan ekstensi dari leher dan tulang belakang. Yang ketiga ada obliquus capitis inferior. Otot ini membantu gerakan ipsilateral rotation dari kepala dan juga membantu gerakan ekstensi dan lateral flexion dari leher dan tulang belakang. Nah, yang terakhir ada obliquus capitis superior, dan fungsi dari otot ini sama dengan proses dengan yang superior, dan juga keempat pasangan caput otot ini itu diinnervasi oleh saraf cervix pertama C1 atau suboccipital nerve. Yang lebih detailnya mengenai gerakan dan innervasi akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk inervasi pada back muscle, yang pertama ada pada otot trapezius. Otot trapezius pada fungsi motoriknya diinervasi oleh spinal accessory nerve atau cranial nerve 9. Spinal accessory nerve ini merupakan saraf motorik yang terbentuk dari gabungan radix cranialis dan radix spinalis. Saraf ini merupakan saraf motorik murni yang muncul dari columnar cell yang berada di ventrolateral cornu anterius dan membentang dari C2 sampai C5 atau C6. Spinal accessory nerve ini sangat penting untuk pergerakan pada bahu dan leher. Untuk serat-serat sensorik pada otot trapezius itu termasuk rasa sakit dan propriosepsi, yakni kemampuan tubuh untuk merasakan getaran, tindakan, dan lokasi. Ini dialirkan melalui anterior rami dari C3 dan C4. Yang kedua adalah latissimus dorsi. Latissimus dorsi ini diinervasi oleh thoracodorsal nerve yang merupakan cabang dari posterior cord plexus brachialis yang bermula dari C6 sampai C8 dengan C7 predominan. Thoracodorsal nerve ini merupakan saraf motorik yang fungsi utamanya adalah menyediakan inervasi motorik pada otot latissimus dorsi. Thoracodorsal nerve hanya membawa serabut motorik saja. Saat mencapai latissimus dorsi, thoracodorsal nerve itu akan mengeluarkan beberapa cabang saraf terminal kecil yang dapat mencapai batas otot tersebut dan menginervasi seluruh bagian otot. Yang ketiga adalah inervasi pada otot rhomboid. Saraf motorik yang terdapat pada otot rhomboid ini dikontrol oleh dorsal scapular nerve atau DSN. Dorsal scapular nerve berasal dari ventral ramus spinal nerve C5 dan berjalan secara posterior inferiorly melalui bagian tengah scalene muscle dan di antara posterior scalene. Kemudian menuju otot levator scapulae yang juga diinervasi oleh DSN dan serratus posterior superior. Alur sarafnya berlanjut semakin dalam menuju brachial plexus untuk menginervasi kedua otot rhomboid minor dan rhomboid major yang terletak di batas anterior. Otot rhomboid ini juga diinervasi oleh anterior rami C3 dan C4 yang berasal dari cervical plexus. Kemudian yang keempat adalah inervasi pada otot levator scapulae. Otot levator scapulae ini diinervasi oleh saraf yang berasal dari dorsal scapular nerve atau DSN yang berasal dari akar C4 dan C5. Saraf ini juga menyediakan saraf motorik kepada rhomboid. DSN berasal dari anterior rami C5 yang berasal dari upper brachial plexus dan biasanya merupakan cabang pertama dari C5. Inervasi pada otot levator scapulae ini juga didapat dari anterior rami C3 dan C4 yang berasal dari cervical plexus. Kemudian, yang terakhir adalah inervasi pada otot serratus posterior superior. Otot serratus posterior superior ini diinervasi oleh anterior rami dari intercostal nerve T2 sampai T5. Untuk inervasi dari otot selanjutnya yaitu serratus posterior inferior diinervasi oleh saraf T9 hingga T11.
Selanjutnya untuk splenius muscle, yang pertama yaitu ada splenius capitis, diinervasi oleh posterior ramus dari saraf C2 dan C3. Jadi dalam menginervasi dari batas lateral hingga medial dari splenius capitis ini, saraf motorik dari C2 dan C3 membentuk 3 hingga 5 cabang yang menyebar secara rata menuju titik origo dan insertio dari splenius capitis, dengan area tengah dari splenius capitis itu sebagai titik inervasi terberat atau terbanyak. Sedangkan untuk otot splenius cervicis diinervasi oleh posterior ramus dari saraf cervical bagian inferior yang juga bercabang menjadi 3 hingga 5 bagian, yang juga terkonsentrasi di bagian tengah sebagai titik inervasi terberat. Jaringan saraf tersebut juga menjalar secara vertikal dari titik insertio hingga origo dari splenius cervicis. Selanjutnya adalah muscle group erectus spinalis, di mana karena otot-otot ini menjalar memanjang dari cervix hingga lumbar, maka inervasi di otot-otot ini dilakukan oleh posterior rami dari saraf masing-masing region menurut lokasinya dari C1 hingga C5. Lalu selanjutnya untuk muscle group transversospinal, untuk otot rotaroes, multifidus, dan semispinalis thoracis dan semispinalis cervicis diinervasi oleh cabang medial dari dorsal ramus dari spinal nerve C1 hingga L5. Jadi setelah bercabang keluar dari intervertebral foramen, spinal nerve ini bercabang menjadi 4, di mana salah satu percabangannya adalah bagian dorsal ramus tersebut. Nah, bagian dorsal ramus inilah yang bergerak secara dorsal menuju medial aspek dari intratransversal muscles, yang kemudian terpecah menjadi cabang medial dan lateral. Cabang medial inilah yang bergerak secara posterior menuju medial pada batas lateral dari superior articular process dan menginervasi otot-otot rotaroes, multifidus, semispinalis thoracis, dan cervicis. Sedangkan untuk otot semispinalis capitis diinervasi oleh greater occipital nerve, yaitu posterior ramus dari saraf C2 dan C3. Terakhir untuk suboccipital deep neck muscle, otot-otot di sini diinervasi oleh suboccipital nerve, yaitu dorsal ramus dari saraf C1. Nerve ini terletak di area suboccipital triangle yang merupakan bagian posterior dari upper neck. Baik, saya akan melanjutkan pada bagian vascularization of the back. Mungkin saya akan mulai pada bagian arteri terlebih dahulu. Yang pertama ada common carotid artery. Common carotid artery pada bagian kanan merupakan salah satu cabang dari brachiocephalic artery. Brachiocephalic artery ini merupakan cabang pertama dari arcus aorta. Lalu, common carotid artery pada bagian kiri atau left common carotid artery merupakan cabang kedua dari arcus aorta. Common carotid artery ini akan terbagi lagi menjadi 2 cabang, yaitu yang pertama internal dan yang kedua adalah eksternal. Pada bagian internal common carotid artery akan memberikan atau mensuplai darah pada bagian otak, lebih tepatnya pada bagian anterior dari circle of Willis. Lalu yang kedua, bagian eksternal akan terbagi lagi menjadi beberapa cabang, yaitu yang pertama suprathyroid artery, sublingual artery, lalu ada temporal artery, ada auricle artery, ada facial artery, ada maxillary artery, dan ada occipital artery. Lalu yang kedua ada occipital artery. Occipital artery ini merupakan salah satu cabang dari bagian eksternal carotid artery. Occipital artery akan memberikan darah atau memvaskularisasi pada bagian occipital atau pada bagian belakang kepala kita. Lalu yang ketiga adalah vertebral artery. Vertebral artery merupakan arteri yang bercabang dari subclavian artery, cabang pertama dari subclavian artery lebih tepatnya. Vertebral artery kanan dan kiri akan melewati transversus foramen atau foramen transversus pada tulang cervix 1-7, lalu akan bersatu atau beranastomosis menjadi basilar artery. Lalu basilar artery ini akan memberikan darah atau mensuplai darah atau turut berpartisipasi pada circle of Willis bagian posterior. Yang keempat adalah transverse cervical artery. Transverse cervical artery merupakan salah satu cabang dari thyrocervical trunk yang merupakan cabang kedua dari subclavian artery. Transverse cervical artery ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah superficial dan deep. Yang superficial akan memberikan darah pada bagian otot trapezius, otot naik bore,
terus ada lymph node pada leher, dan sedangkan pada deep branch-nya ini akan memberikan vaskularisasi pada bagian trapezius dan levator scapulae. Baik, bagian selanjutnya adalah arteries of the back. Yang pertama ada posterior intercostal arteries yang akan memberikan darah pada intercostal space. Pada posterior intercostal space pertama dan kedua, lebih tepatnya pada costa 1 dan 2, merupakan cabang dari supreme intercostal arteries, dan supreme intercostal artery adalah cabang dari costal cervical artery sebagai cabang ketiga dari subclavian artery. Lalu pada cabang ketiga sampai 11 merupakan cabang langsung dari thoracic aorta bagian posterior atau bagian belakang. Yang kedua adalah subcostal arteries. Subcostal arteries akan menyuplai darah pada costa ke-12 tepat di bawah costa ke-12, dan cabangnya merupakan cabang terbawah dari thoracic aorta dan akan memberikan darah juga pada dinding perut belakang dan depan. Selanjutnya adalah lumbar arteries. Lumbar arteries merupakan cabang dari abdominal aorta dan akan memberikan darah pada otot kulit regiolumbar, isi kanan tulang belakang, dan dinding perut pada bagian lumbar. Lalu yang selanjutnya adalah median sacral artery. Median sacral artery ini terletak pada bagian inferior lumbar sampai coccyx dan merupakan cabang dari abdominal aorta dan akan memberikan darah pada bagian lumbar bagian terakhir hingga bagian coccyx. Bagian selanjutnya adalah vena pada bagian leher. Yang pertama ada external jugular vein. External jugular vein merupakan suatu muara dari posterior retromandibular vein dan juga posterior auricular vein. Dan kemudian external jugular vein ini akan membawa darah dari kulit kepala dan sisi wajah lalu menuju subclavian vein. Yang kedua ada internal jugular vein. Internal jugular vein merupakan muara dari sigmoid sinus, lalu dural venous sinus, dan juga common facial vein, dan akan beranastomosis dengan external jugular vein menuju subclavian vein dan akan membentuk brachiocephalic vein. Lalu selanjutnya ada occipital vein yang membawa darah pada bagian belakang atau bagian occipital dan akan membawa darah tersebut, darah deoxygenated blood, ke venous plexus of the occipital triangle menuju deep cervical vein dan vertebral vein. Lalu selanjutnya ada deep cervical vein. Deep cervical vein akan membawa darah dari otot profunda atau otot deep pada bagian punggung dan leher dan kemudian akan menuju pada vertebral vein. Lalu pada bagian selanjutnya adalah vein of the back. Yang pertama ada posterior intercostal vein yang akan membawa darah pada otot punggung. Yang dibawa adalah deoxygenated blood atau darah kaya karbon dioksida. Yang pertama pada posterior intercostal vein yang pertama akan bermuara pada brachiocephalic vein, lalu pada 2, 3, 4 akan bermuara pada superior intercostal vein, dan dari 5 sampai 11 akan bermuara pada azygos vein pada sebelah kanan dan hemiazygos vein pada sebelah kiri. Lalu selanjutnya ada subcostal vein, merupakan vena pada costa ke-12 yang akan membawa darah subcostal space 12 ke ascending lumbar vein. Lalu selanjutnya yang terakhir ada lumbar vein, merupakan vena yang terletak pada dinding perut bagian posterior yang membawa darah dinding tubuh bagian belakang dan akan bermuara pada inferior vena cava. Selanjutnya adalah pergerakan tulang belakang. Pergerakan tulang belakang ini dibagi menjadi dua, yaitu pada segmen cervical atau head and neck dan pada segmen thoracic sampai coccyx, atau yang biasa disebut dengan segmen spine. Ada beberapa komponen yang dapat mempengaruhi pergerakan ini, seperti facet joint, intervertebral disc, craniovertebral joint, atlantoaxial joint, sacroiliac joint, dan lumbosacral joint. Komponen tersebut yang membuat pergerakan tulang belakang fleksi ekstensi lateral, dan rotasi. Yang pertama adalah fleksi ekstensi. Fleksi ekstensi pada regio cervicalis memungkinkan kepala untuk melakukan fleksi, yaitu menunduk, ekstensi yaitu kembali ke posisi semula, dan hyperekstensi atau mendongak ke atas. Otot yang berpengaruh dalam pergerakan fleksi adalah musculus sternocleidomastoid, musculus scaneus anterior, musculus longus capiti, musculus longus colli, dan musculus rectus capitis anterior. Dan otot-otot yang mempengaruhi pergerakan ekstensi pada regio cervicalis ini
adalah musculus splenius capitis, musculus longissimus thoracic, dan musculi semispinalis. Kemudian pada fleksi ekstensi pada regio thoracic sampai dengan sacrum, memungkinkan tubuh untuk membungkuk atau fleksi dan menekuk ke arah dorsal atau ekstensi. Otot-otot yang berkontraksi dalam melakukan pergerakan ini diantara lain adalah musculus external oblique, musculus internal oblique, dan musculus rectus abdominis. Lalu pergerakan selanjutnya adalah pergerakan lateral fleksi dan ekstensi. Sama seperti sebelumnya, pergerakan ini dibagi menjadi dua, yaitu spine lateral movement dan head and neck movement. Pada spine lateral movement, segmen yang paling banyak berkontribusi adalah bagian lumbar, yaitu untuk pergerakan fleksi adalah seperti ini, dan untuk pergerakan ekstensi adalah seperti posisi anatomi ini. Lalu ada beberapa otot yang berkontribusi pada pergerakan bagian ini antara lain muscle latissimus dorsi, muscle iliocostalis, muscle longissimus thoracis, muscle spinalis thoracis, muscle splenius cervicis, dan muscle splenius capitis, muscle spinalis capitis, dan muscle scalenus. Selain itu, ada juga pergerakan pada head and neck movement, pada lateral fleksi dan ekstensi, yang terdapat di segmen cervical dan jauh lebih bebas pergerakannya dibandingkan lateral movement yang saya jelaskan sebelumnya. Hal ini terjadi karena intervertebral disc yang ada pada segmen ini cenderung lebih besar daripada tulang vertebral. Otot yang berkontribusi adalah bagian ini hampir sama dengan bagian spine. Untuk pergerakannya juga sama, di mana ini adalah fleksi untuk pergerakan fleksi dan ini adalah pergerakan ekstensi. Yang membedakan adalah muscle spinalis capitis, muscle latissimus dorsi, dan muscle iliocostalis yang tidak berkontribusi, serta bertambah muscle semispinalis yang berkontribusi. Lalu untuk pergerakan terakhir terdapat gerakan rotasi. Gerakan rotasi juga terjadi pada regio cervicalis posterior atau bagian leher, head and neck, dan segmen lumbar sacralis atau bagian spine atau bagian pinggang belakang. Lalu rotasi pada leher sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ipsilateral dan kontralateral. Rotasi ipsilateral adalah gerakan memutar kepala dari posisi yang awalnya menghadap ke anterior atau depan, hingga ke posisi akhirnya yaitu lateral. Lalu otot yang bekerja untuk melakukan pergerakan tersebut adalah muscle splenius capitis, muscle splenius cervicis, muscle longissimus thoracis, muscle obliquus capitis inferior, dan muscle longissimus capitis. Selanjutnya ada rotasi kontralateral yang berupa gerakan perputar yang dari awalnya kepala menghadap ke arah lateral atau posisi samping, lalu pada posisi ke akhir, kepala akan menuju ke arah anterior atau bagian depan. Lalu ada beberapa otot juga yang berkontribusi dalam gerakan ini adalah muscle sternocleidomastoid, muscle semispinalis cervicis, dan muscle multifidus. Lalu selain rotasi pada leher, ada juga gerakan rotasi yang memutar juga ditemukan pada segmen lumbosacralis atau spine tulang belakang kita, yang menggunakan tubuh untuk menghadap ke arah dextra maupun sinistra. Nah, otot-otot yang mengakibatkan pergerakan tersebut adalah muscle erector spinae, muscle multifidus, muscle psoas major, muscle transversus abdominis, muscle gluteus maximus, muscle obliquus externa interna dan interna abdominis, dan muscle quadratus lumborum. Demikian presentasi dari kelompok kami SGDEB 6. Atas perhatian dan waktunya, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata.